Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desina Linda dan juga rekan saya Rika Nuraziza. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 akan melakukan pemeriksaan abdomen bayi infant, yaitu bayi usia 0 sampai 1 tahun. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen terhadap anak ibu. Tujuannya itu untuk menentukan apakah ada atau tidaknya kelainan penyakit atau tanda kelainan pada abdomen anak ibu. Apakah ibu mengizinkan saya melakukan pemeriksaan fisik ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Kita kontrak waktu terlebih dahulu. Kira-kira pemeriksaan ini akan berlangsung selama 5 sampai 10 menit. Kalau begitu, apakah ibu mengizinkan? Baik, kalau begitu kita mulai langsung saja untuk melakukan pemeriksaan. Baik, langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu tahap inspeksi. Baik, kita inspeksi di area epigastric region, yaitu di area sini. Kita lihat simetris atau tidak antara yang kanan dan yang kiri, apakah ada lesi atau kemerahan atau tidak, warnanya merata atau tidak. Ternyata tidak ya. Kemudian langsung saja kita ke periumbilical region atau udel. Kita lihat di sini ada bersih atau tidak, kemudian ada benjolan atau tidak di area udel. Terus apakah ada tanda-tanda kebiruan atau kulenopsin. Kemudian kita ke pelvis region. Di sini kita lihat apakah ada ditensi abdomen atau tidak, karena ini merupakan area lipatan. Kita lihat apakah ada kemerahan atau tidak, apakah ada lecet atau tidak, karena ini area lipatan. Ternyata tidak sama sekali, berarti bayi tidak memiliki kelainan atau mungkin tanda-tanda terjadinya kelainan abdomen. Bayi sehat. Baik, langsung saja kita ke tahap 2, yaitu tahap auskultasi. Di sini adalah tahap pemeriksaan bising usus, di mana bising usus ini diperiksa di kuadran yang paling terdengar. Ada 4 kuadran. Bising usus ini normalnya 10 sampai 30 detik, pemeriksaan berlangsung selama 1 menit. Baik, langsung saja. Di sini ada 4 kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini kita periksa atau kita menghitung bising usus di area kuadran yang paling terdengar. Nah, di sini kita dengarkan atau hitung selama 1 menit. Ternyata hasilnya itu 15 detik setelah penghitungan selama 1 menit. Baik, kita akan masuk ke tahap 3, yaitu perkusi. Perkusi pada abdomen dilakukan dengan cara mengetuk pada bagian abdomen bayi. Perkusi ini dilakukan untuk mendengarkan gas intraabdomen, kemungkinan adanya bengkak ataupun massa di dalam perut bayi. Dilakukan di 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 yang dibelah dari umbilikus, diukurnya lewat umbilikus. Lalu bunyi timpani biasanya ada dalam pemeriksaan abdomen. Bunyi timpani ini biasanya karena adanya gas di dalam abdomen. Jika adanya bunyi pekak, maka kemungkinan adanya massa di dalam abdomen. Di perkusi juga bisa menentukan batas hepar. Batas hepar bisa dilakukan dan diukur lewat mid classicula, diukur lewat sejajar dengan
Dan di bawah umbilikus di kuadran 3 biasanya itu adalah batas bawah hepar. Dan untuk infan biasanya normalnya itu 5 cm. Kita fokuskan saja. Nah, kita sejajarkan dari umbilikus ke sini. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan 4. Lalu kita perkusi. Udah mulai pekak, mulai timpani. Berarti di situ batas hati. Di sini timpani. Nah, sudah bisa diketahui bahwa dari sini perkusinya di daerah kuadran sebelah kanan bisa didengarkan pekak. Jika di sebelah kiri itu timpani, karena di sebelah kanan itu berhubungan dengan hepar, sebelah kiri itu berhubungan dengan gaster. Kita masuk ke tahap 4, yaitu palpasi. Palpasi ini biasanya dilakukan dengan cara meraba dan menekan ringan, meletakkan dan merapatkan jari serta tangan ke dalam perut bayi untuk mengetahui apakah ada massa, dan kita juga bisa merasakan apakah ada bengkak ataupun teraba seperti keras di perut bayi atau tidak. Juga kita juga bisa menentukan ukuran perut bayi apakah simetris atau tidak. Juga dilakukan seperti nyeri tekan. Jika bayi merasakan nyeri tekan atau nyeri lepas yang dilakukan palpasi, maka ada kemungkinan kelainan yang abnormal di dalam perut bayi. Maka dari itu kita bisa melakukannya dengan secara hati-hati. Jika bayi menangis, merengek, serta meringis, itu menandakan bahwa bayi ada rasa sakit di dalam abdomennya. Jika mengukur hepar ataupun mengetuk hepar serta palpasi hepar, jika dalam keadaan ekspirasi, hepar akan teraba di bayi. Jika dalam keadaan inspirasi, hepar tidak akan teraba oleh kita saat dipalpasi. Nah, kemungkinan organ-organ lainnya jika dipalpasi oleh kita normalnya tidak teraba, tetapi khusus untuk hepar itu teraba saat ekspirasi. Nah, untuk bagian palpasi, kita mulai meraba bagian perutnya, apakah ada massa atau tidak, simetris atau tidak. Lalu kita lakukan apakah nyeri tekan atau tidak di perut bayi. Lalu jika bayi menangis atau merengek, maka kita akan melihat ekspresinya. Nah, bisa diketahui bahwa di bayi ini tidak terdapat nyeri lepas atau nyeri tekan.